Halo, jumpa kembali dengan saya Andio, peziarah iman dari kaki Gunung Tugel, Purwokerto, Banyumas. Gimana kabar hari ini? Bagaimana dengan anak-anak Anda, dengan keluarga Anda? Semoga semua di dalam relasi yang kondusif, dalam hubungan dan komunikasi yang menggetarkan, yang menyenangkan. Saudara yang berkehendak baik, kita akan melanjutkan perjalanan ziarah kita. Dan kali ini kita akan merenungkan Amsal 20 ayat yang ke-11. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, yang menghadirkan anak-anak bagi kami para orang tua untuk melengkapi kebahagiaan yang Tuhan sediakan bagi setiap keluarga. Terima kasih untuk kehadiran mereka dalam hidup kami. Tetapi kadang-kadang kami tidak cukup arif di dalam mendampingi dan hidup bersama dengan mereka. Tidak jarang pertikaian, percekcokan juga menghampiri dan melanda kami. Karena itu Bapa, ajarlah kepada kami untuk menjadi orang tua yang bijak, yang arif, sesuai dengan kehendak dan rancangan indah-Mu. Karena itu kami membutuhkan pedoman, arahan, bimbingan dari firman-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amsal 20 ayat yang ke-11 mengatakan, anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Saudara-saudara, saat masih muda, saya pernah mendapat cerita dari salah seorang jemaat yang punya 3 orang anak. Yang paling gede perempuan, kemudian 2 adiknya laki-laki. Beliau bercerita begini, Pak Andi, 3 anak saya punya karakter yang berbeda. Menghadapi mereka juga tidak sama pendekatannya. Dia menggunakan kata selah. Selahnya sendiri-sendiri. Kalau yang gede ada masalah, dia temua, dewasa, bisa mencari solusi sendiri. Saya sebagai orang tua tidak begitu khawatir dengan dia kalau dia ada masalah. Yang nomor 2, kalau ada masalah, mesti harus diajak ngomong secara pribadi. Jadi kalau ada problem, saya sering ngajak dia di kamar, bicara 4 mata. Kenapa? Apa ada solusi yang dia tawarkan, dan seterusnya, dikomunikasikan. Sedangkan yang bungsu ini, anaknya ya cuek banget katanya. Kalau ada masalah ya seperti tidak ada problem. Begitu siarnya. Nah saudara, waktu itu saya manggut-manggut saja sambil menyimpan cerita itu di dalam memori ingatan saya. Dan dari Bapak ini saya belajar satu hal, bahwa dari anak-anak kita mengenal bahwa setiap anak itu berbeda di dalam perilakunya, di dalam respon terhadap sesuatu, dan kecenderungan masing-masing. Dan dari sini juga orang tua mengenal mana yang kalem, mana yang sabar, mana yang jujur, mana yang rajin, sedangkan yang lain yang gampang marahan, tidak sabaran, tidak jujur, malas, dan sebagainya. Orang tua bisa mengklasifikasikan, mengkelompokkan kecenderungan anak yang satu dengan yang lain, membandingkan cara merespon persoalan, dan membedakan anak satu dengan yang lainnya. Karena ini akan memudahkan bagaimana mendampingi pertumbuhan mereka yang cocok dengan kecenderungan karakter
respon masing-masing. Saudara-saudara, pengamsal mengatakan bahwa kita bisa mengenal anak dari perbuatannya. Kita bisa melihat kecenderungan-kecenderungan, baik yang baik maupun kecenderungan yang tidak baik. Kecenderungan perilaku yang positif maupun perilaku negatif. Tetapi pertanyaan dasarnya adalah, dari mana kecenderungan-kecenderungan itu lahir, muncul, dan menjadi pola kebiasaan yang akhirnya menjadi karakter. Sehingga katakan, oh dia rajin. Kita katakan dia temperamental. Atau dia ngalahan, dia berintegritas, dia suka kong kali kong, dan seterusnya. Ternyata saudara-saudara, pengaruh orang tua itu sangat kuat mewarnai si anak. Karena rumah itu sejatinya adalah sekolah pertama bagi anak-anak, di mana guru utama dan pertama si anak adalah orang tua itu sendiri. Mereka belajar dengan menerima transfer pengetahuan, informasi, dan juga dengan melihat contoh perbuatan dan tindakan serta respon orang tua ketika menghadapi persoalan atau masalah. Kemudian setelah masa pendidikan, maka sumber informasi semakin luas dari guru didik mereka di sekolah, dari teman-teman mereka di dalam pergaulan, apalagi sekarang di zaman teknologi informasi. Google telah menjadi sumber informasi yang sangat komplit, bahkan sangat liar tak terkendali. Nah, saudara-saudara, di sini banyak salah kaprah. Tidak sedikit orang tua yang berpikir bahwa ia sudah menyerahkan anak-anaknya ke sekolahan. Dan itu adalah tanggung jawab sekolah. Di dalam hal ini adalah guru untuk mentransfer informasi dan membentuk karakter mereka. Sedangkan orang tua kan sudah menyediakan dana untuk SPP, yang penting kan tidak pernah telat bayarnya. Lalu orang tua lepas tangan, sibuk dengan pekerjaannya, dengan karirnya. Padahal saudara-saudara, menurut hasil penelitian, betul, guru itu punya peran dan tanggung jawab pendidikan di sekolah. Tetapi keterlibatan orang tua itu sangat-sangat penting. Dan mereka adalah sesungguhnya guru yang pertama bagi si anak, yang punya peran yang tidak kalah pentingnya. Dari orang tua itulah bagaimana mereka belajar motong sayur, bagaimana mereka belajar untuk ke kamar kecil, membersihkan apa yang kotor, dan seterusnya. Tidak kalah pentingnya. Jadi tidak cukup hanya dengan bayar SPP, kemudian antar jemput sekolah doang, tetapi juga terlibat di dalam proses belajar mengajar. Apa kalau boleh tahu? Oh ya, banyak. Paling sedikit peran orang tua adalah terbuka dengan ruang komunikasi. Jangan dipikir anak itu tidak butuh sapaan, kesempatan untuk didengar keluhannya, kejengkelan terhadap teman sekolahnya, serta dukungan di dalam belajar, serta juga sikap kritis dari pola pendekatan orang tua. Kita memberikan ruang kritis bagi anak. Yang mau berbeda pendapat ya silakan. Anak di zaman dulu memang berbeda. Ketika zaman saya masih kecil, saya masih ingat dengan segala hormat terhadap orang tua. Kalau kita beda sedikit, orang tua sudah stop. Jangan bantah. Kamu tuh siapa tuh? Kamu tuh bocah. Tetapi saudara-saudara, model pendekatan semacam ini tentu sudah ketinggalan zaman. Anak meskipun masih kecil, dia itu juga manusia.
yang sama-sama harus mempunyai ruang untuk mengemukakan pendapatnya, mengemukakan emosinya, mengemukakan kekritisannya. Nah, tinggal kitalah yang mendengar, memberikan ruang bagi si anak itu. Nah, melihat ini saudara-saudara, sepatutnya lah kalau kemudian kita melihat kecenderungan-kecenderungan positif, kita memberikan ruang untuk berkembang. Agar kecenderungan itu bertumbuh kuat ke arah yang semakin positif. Nah, sebaliknya kalau kita kemudian melihat kecenderungan yang negatif, yang makin ngoyo-woro, saatnya dilakukan cara bagaimana meminimalisir kecenderungan itu. Supaya meskipun tidak hilang, paling sedikit menjadi minimal, lebih sedikit kalau tidak bisa berbalik arah. Jadi inputnya transfer informasi dan teladan melalui kebiasaan-kebiasaan yang dibiasakan oleh para orang tua. Nah, problemnya sekarang ini adalah banyak orang tua yang sibuk dengan gadget, ya, dengan HP-nya. Dan celakanya lagi, gadget itu juga diberikan ke anak. Akhirnya orang tua ikut kebiasaan anak. Tidak ada lagi cukup ruang dan waktu untuk saling berbagi perasaan, melakukan apa yang ada di tengah-tengah masyarakat, dan melihat pengamatan terhadap anak dan pembelajaran. Jadi yang terjadi apa? Orang tua sekarang adalah gadget itu sendiri. Oh, mereka butuh informasi, mereka nutul-nutul sendiri. Anak tenang dengan gadgetnya, orang tua juga dengan gadgetnya, tanpa memikirkan lebih lanjut dampak pertumbuhan dan perkembangan si anak. Apalagi pertumbuhan spiritual, perkembangan iman si anak dan orang tua sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara, mengikuti nasihat pengamsal, mari kita sediakan waktu untuk mengamat-amati perilaku dan kecenderungan si anak dan juga diri kita sendiri. Bersyukurlah kita dibekali Tuhan dengan acuan di dalam mengamati perilaku si anak dan diri kita sendiri melalui firman-Nya. Apakah kita yang mau mengajarkan dengan kata dan perilaku tentang kejujuran misalnya, juga kita jujur? Apakah kita yang mengajarkan tentang kebersihan dengan cara hidup yang bersih? Apakah kita yang suka mengajarkan agar anak belajar, kita juga terus mengembangkan diri untuk belajar? Apakah kita yang mengajarkan supaya anak itu tenang menghadapi segala sesuatu, juga tidak emosional ketika menghadapi segala sesuatu dan seterusnya? Disitulah peran dari kita para orang tua. Sampai di sini, sampai ketemu lagi pada perjalanan berikutnya. Tuhan bersama dengan kita semua. Amin.